Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setelah sebelumnya telah ada kesepakatan Bai'ah Aqobah 1 dan Aqobah 2 dari sejumlah orang-orang Yasrib yang beriman dan siap menerima hijrah dakwah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, Nabi mulai melakukan strategi sembari menunggu perintah hijrah melalui wahyu ilahi. Setelah mendapat perintah hijrah, Nabi mulai memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Yasrib, Madinah. Kejadian itu terjadi pada tahun 622 Hijriyah pada tahun ke-13 kenabian. Para sahabat yang pertama kali berhijrah ke Yasrib, diantaranya Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya, Ummu Salamah, Amir bin Abi Rabi'ah bersama istrinya, Laila, disusul Abdullah bin Jahshin, kemudian secara bergelombang disusul oleh para sahabat lainnya. Hanya Umar bin Khattab satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Para musyrikin Makkah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Makkah yang sudah banyak meninggalkan Makkah menuju Yasrib. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat, pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Makkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwa untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad agar gagal meninggalkan Makkah. Akhirnya, diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad. Agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf suku klan Nabi Muhammad, mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali bin Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Makkah untuk dikembalikan pada pemiliknya. Pagi dini hari, sebelum Nabi meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah, turunlah Jibril membawakan wahyu, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding, pula, dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 39. Nabi Muhammad membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Hapus, setelah terbangun mereka segera memasuki rumah Nabi, namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi memulai hijrah meninggalkan kota Makkah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sesampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman, sedangkan untuk menuju ke Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Abu Bakar pun mengatur membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abi Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur, sedangkan putrinya, Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian. Pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi terbunuh.
Maka turunlah surah At-Taubah ayat 40 di mana Allah menenangkan hati kekasihnya, "Janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama." Kitab Wahyu tersebut, Nabi ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua.